Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak Niko ya? Mbak Indah ya? Masya Allah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ada keperluan apa nih teman-teman datang ke Masjid Al Mujahidin di daerah Jagakarsa? Iya, aku mau Ini Ustaz. Ya. tanya-tanya. Siap. Siap. Mau tanya-tanya soal zakat. Masalah zakat. Gimana? Kita ngobrol paling enak di atas ya, sampai ke atas ya, Ustaz ya. Saya kan mau tahu detail tentang zakat. Siap. Bapak bisa Menjelaskan. dijelaskan? Baik, di Islam itu Allah Subhanahu wa taala wajib seorang muslim yang beriman ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah zakat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian harta mereka guna untuk mensucikan harta dan jiwa mereka. Ada dua fungsi. Yang pertama, kita diminta oleh Allah untuk membayar zakat, tapi kepentingannya, manfaatnya untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Jadi ketika seorang muslim sudah melaksanakan sholat, wa aqimis sholat wa ita'iz zakat, ketika sudah mendirikan sholat, melaksanakan sholat, maka ada kewajiban untuk menunaikan, membayar zakat. Gitu. Hukumnya wajib. Mbak Ida mau membayar zakat di sini? Iya, Pak. Saya mau bayar zakat di sini. Alhamdulillah. Ini namanya Masjid Jami Al Mujahidin. Dan alhamdulillah Mbak Indah untuk silaturahim bayar zakat, Ustaz. Iya, kebetulan masjid ini deket banget dari lokasi aku. Karena aksesnya nggak begitu jauh ya untuk sampai di sini, dan ini menjadi suatu keberkahan buat kita semua ya, Ustaz ya. Insya Allah udah disiapin belum nih zakatnya? Zakat ini kan apa, berupa beras atau berupa duit? Duit boleh, beras juga boleh. Yang namanya zakat fitrah. Boleh dengan uang, boleh dengan beras. Kalau uang 3,5 liter, 45 sekarang 50.000. Kemudian kalau duit ya 50.000. Jadi berapa jiwa yang Mbak Indah akan bayarkan? Apakah mungkin buat sendiri, atau mungkin sekian buat ibunya, buat adiknya, atau buat anak dan sebagainya? Digabungkan pun bisa. Manfaat zakat fitrah itu untuk saya apa ya? Manfaat zakat fitrah untuk diri kita semua, bahwasanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana manfaat daripada zakat. Yang pertama, kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah jiwa. Yang kedua, harta kita dibersihkan oleh Allah melalui asbab zakat. Yang kedua, manfaat zakat buat orang lain adalah satu, memberikan perhatian. Ada empati, kita merasakan bagaimana kesusahan orang lain. Disitulah kita iktibar. Mencontoh, ketika kita melihat ada orang serba fakir miskin, kita bantu lewat apa? Lewat zakat fitrah. Kemudian para amil di sini akan mengakumulasikan dan akan meratakan pembagian para muzaki. Dan alhamdulillah, ketika seorang sudah membayar zakat, ada yang pertama jauh dari bala. Yang kedua jauh dari permusuhan. Yang ketiga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Yang keempat adalah memberikan keberkahan buat kita semua ketika kita menyalurkan zakat. Dan yang kelima ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang yang mengeluarkan zakat. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala sudah dirindukan oleh siapa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu bukan sembarang zakat aja, sepele, tapi manfaatnya di hadapan Allah bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hampir lagi difungsikan, diperuntukkan bagi orang yang susah, yaitu wal fuqara wal masakin wal gharimin wal mujahidin. Orang-orang yang benar-benar 8 asraf ini harus dikeluarkan kepada mereka. Kalau ini menjelang Idul Fitri, zakat fitrah wajib ya, bisa dijelaskan? Zakat wajib hukumnya, apalagi memasuki 10 akhir di bulan
Ramadan, dan sebentar lagi kita akan menemukan Idul Fitri, hari besar umat Islam, di mana hari tersebut umat Islam senang, gembira, dan bahagia karena hari itu adalah hari kegembiraan kemenangan buat umat Islam. Namun ketika seorang muslim, seorang yang beriman belum menunaikan zakat, tidak sempurna puasanya. Untuk mencapai kesempurnaan puasa kita, maka diharuskan bayar zakat, begitu. Jadi sangat besar faidah, dahsyat, dan zakat dari itu sendiri. Dan kita sebagai umat Islam adalah wajib. Mbak Indah, saya mau nanya boleh? Ini di suasana kesibukan Mbak Indah ini yang luar biasa dengan aktivitas sinetron, layar lebar, kemudian full betul. Tapi bisa menyempatkan dan bisa untuk kok bisa ingat untuk datang zakat di Masjid Al-Mujahidin? Ini luar biasa tentunya, dan kita sebagai pengurus masjid katakanlah ini memberikan apresiasi kepada Mbak Indah di tengah kesibukan yang luar biasa, namun menyempatkan untuk membayar zakat. Masya Allah. Karena itu kewajiban sih ya, jadi harus benar-benar menyempatkan. Jadi dan subhanallah, masya Allah, ini makanya saya memberikan apresiasi. Karena di tengah kesibukan bagaimanapun kita, fullnya aktivitas kita, fullnya job kerja kita, tapi harus menyempatkan kewajiban kita untuk membayar zakat. Dan alhamdulillah Mbak Indah sudah menyempatkan untuk datang kemari ke Masjid Al-Mujahidin membayar zakat. Betulnya sih lebih afdol ketika kita memasuki sehari sebelum mau lebaran, pagi hari, itu lebih afdol sebetulnya. Cuman yang kita takutkan nanti kesibukan, sela-sela kesibukan kita ketika kita mau memberikan zakat sebelum sholat Id, itu lebih afdol sebetulnya. Tapi yang jadi pertanyaan pribadi kita masing-masing adalah, sanggupkah kita nanti ngasih zakat sebelum kita pelaksanaan sholat Idul Fitri? Makanya dikasih waktu dari 15 hari sebelum Idul Fitri, kita sudah dikasih waktu ancang-ancang untuk bayar zakat. Sehingga memang puasa kita itu di antara langit dan bumi kalau seandainya kita belum membayar zakat. Terkatung-katung. Makanya betul tadi kata Ustadz Fatullah, bahwa zakat itu bainas samawati wal ard. Jadi antara langit dan bumi. Puasa kita sia-sia tanpa bayar zakat. Makanya zakat itu sebagai pembersih, tohuron buat kita. Sehingga tadi udah dibahas sama Ustadz Fatullah, menjaga kesehatan kita juga. Harta kita bersih dari yang kita nggak inginkan. Terus masih banyak manfaat-manfaat. Tadi kita peduli, empati kepada saudara-saudara kita. Karena memang ketika Rasulullah melihat putrinya Fatimah Zahra, dia menangis. Yang dimakan itu ketika mau Idul Fitri, yang dimakan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah, yang dimakan itu gandum basi dengan roti basi. Sehingga Abdul Rafi'i datang, dia berdiri di hadapan pintu rumah Sayyidina Ali. Dia berdiri di hadapan pintu. Dia perhatikan di dalam rumah itu ada canda tawa sebetulnya antara Sayyidatina Fatimah dengan Ali, dengan putranya Hasan dan Husain. Tapi ketika Rafi'i datang, sahabat Rasulullah, dia meneteskan air mata. Kemudian dia berlari kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lihat putri kesayangan engkau, lihat putri tercinta engkau. Ada apa wahai sahabatku?" Rasulullah pun dipanggil, dia berdiri sambil menangis melihat Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah cuman memakan kurma basi, roti basi, gandum basi. Sehingga Rasulullah ketika Fatimah sadar bahwa ada ayahnya di hadapan pintu, dia berlari kepada anaknya Fatimah, "Ayahanda, kenapa ayahanda menangis?" Dia sambil berlari, dia rangkul Fatimah Zahra ini, dirangkul. "Ishhad, Allahumma ishhad ya Allah, Allahumma ishhad ya Allah, persaksikan ya Allah, putriku ini kekurangan, tapi dia sedekahkan, dia zakatnya dikasih orang lain, dia peduli dengan orang lain, maka surga buat dia ya Allah, surga buat dia ya Allah." Ini kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa ketika kita peduli dengan orang lain pun akan peduli dengan kita.
Ketika kita peduli dengan sesama, maka sesama itu akan peduli dengan kita. Kasih sayang Allah itu akan cepat kita dapatkan. Kasih sayang Allah itu akan lebih dekat dengan kita. Seperti contohnya saya dengan beliau. Pertama ketemu muka, akhirnya alhamdulillah bisa Ketemu mukanya ya. bertatap mata. Ini tatap mata. Oh iya. Barangkali dari pembelajaran tadi itu bisa membuka kesadaran diri kita bahwa zakat itu memang bainas samawati wal ardh. Antara langit dan bumi. Puasa kita kalau belum bayar zakat jangan dianggap remeh. Apa betul yang dibilang sama yang dikatakan sama Karena kita ini? ada juga ayat Mbak Indah yang berkenaan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dianggap sempurna salat kamu, puasa kamu, umroh kamu, haji kamu, zikir kamu, baca Quran kamu sebelum kamu memberikan yang terbaik yang kamu cintai, yaitu sebuah infak, apakah itu zakat, infak, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita sebagai umat Islam ini ada kesadaran empati ketika ada saudara kita yang memang melihat fuqara wal masakin, kita harus action, harokah, bergerak untuk memberikan bantuan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu satu sama lain dengan kebersamaan, yaitu melalui kebaikan, dan itulah orang yang bertakwa. Itu Mbak Endah. Mbak Endah, di sela-sela kesibukannya, tapi subhanallah ya, datang kemari. Apa sih buat gerakan Mbak Endah untuk bayar zakat di sini? Karena masjidnya cakep, kan ustadznya ganteng, karena orangnya petugasnya ramah-ramah atau gimana? Atau memang udah kewajiban? Udah kewajiban dan emang kebetulan dekat. Deket ya aksesnya ya, siap. Zakat itu dimulai dari usia berapa ya Pak? Zakat itu ketika 4 bulan dalam kandungan sudah diberikan ruh, maka sudah ada kewajiban orang tuanya membayar zakat kepada anaknya yang masih janin. Itu zakat fitrah. Muzakat mal zakat fitrah tetap dikeluarkan ketika ruh seorang ibu mengandung anaknya masa usia 4 bulan. Artinya ruh sudah ada di dalam kandungannya, maka wajib orang tuanya membayar zakat. Lah, kalau kita sebagai orang yang sudah besar, sudah balik, sudah bisa mencari uang, maka kepentingan kita adalah tadi membayar zakat sendiri dengan mungkin kita mempunyai uang yang besar atau bisnis sebagainya, kita sudah mampu untuk mencari uang sendiri, pencarian sendiri, maka tidak lagi orang tua yang justru kita yang membayar zakat orang tua, dan kita pun membayarkan zakat dari hasil kemampuan pencarian ekonomi yang telah kita mampukan. Begitu Mbak Endah. Mbak Endah sudah menyiapkan zakatnya? Sudah Pak. Sudah. Dalam berarti zakat Untuk berbentuk uang ya. Baik. Niatnya udah tahu belum Mbak Endah? Kau belum tahu, saya beritahu. Gitu. bisa Siap dibimbing. Ya baik, langsung saja kita akan berniat dulu sebelum saya menerima zakat. Tapi bagi seorang zaki ini adalah salah satu niat untuk mengeluarkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu an ukhriza an ukhriza li zakata li zakatal fitri li zakata fit an nafsi an nafsi lillahi ta'ala. lillahi. Saya niat Saya niat mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat fitrah mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Saya terima ajrakallahu fima a'tita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Saya terima Mbak zakatnya, semoga bermanfaat dan menjadi berkah buat Mbak dan juga khususnya buat fakir miskin. Makasih. Ustaz. Tapi nggak pakai kalalu ya. Indah, Nicole. Iya. Nicole telepon. Call. indah. Iya. Mbak Nicole. Baik, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ke Mujahidin juga. Dan insya Allah barangkali ini bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah nanti Insyaallah. bisa kembali lagi kemari dalam situasi yang berbeda, barangkali dengan ada niatan yang beda juga, rezeki yang rezeki lebih. beda. Dan alhamdulillah Mbak Indah, jazakallah khair. Jazakillah khair. Terima kasih atas kunjungannya membayar zakat di sini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat
Dan mudah-mudahan Mbak Indah semakin tambah cantik, cantik Amin, orangnya, ya Allah. cantik imannya, Amin. cantik rezekinya, Amin, ya Allah. dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan segala hajatnya wasilah asbab zakat dikabul Allah Subhanahu wa Amin, ya taala. Allah. Mudah-mudahan keluarga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan cepat dapat jodoh. Amin. Sih aku Iya. berjodoh. Semoga Kita dapat. terikat tuh. Amin. Karena gini, wa inna likulli syai'in sababa. Setiap itu pasti ada asbab dan akibat. Dan ketika kita memberikan zakat, semuanya doa kita dikabul. Enggak ada yang ditolak oleh Allah. Betul. Zakat yang kita keluarkan itu hanya sebagai asbab. Tetapi ketika tangan diangkat mengadakan ke langit, para malaikat itu menangis sedih, bahagia, terharu. Kenapa? Seorang hamba yang muslim yang beriman membayar zakat. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan kecukupan kepada hamba ya Rabb. Terutama dalam hati nih, ya Allah, saya belum dapat jodoh, jadikan seorang pangeran hadirkan. Amin. Kalau bisa yang berkumis sedikit. Terus Oh, terus yang kayak iya, makanya tadi ada terima tuh. Ajar Allah fima itu udah saat ada ijab kabul ataupun saat menerima atau penyerah dan menerima itu disaksikan kemudian dilihat oleh para malaikat Allah dan mereka serai apa amin amin amin. Cuma kita tidak mendengarkan suara dari para malaikat bagaimana Allahnya. Nah ketika kita minta jodoh maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang hamba dipercepat secara instan. Nah, jadi mudah-mudahan khusus buat Mbak Indah nih, saya doain biar yang pertama biar duitnya banyak, Amin. nggak putus-putus. Kalau putus nggak laku. Nah, yang kedua punya pabrik semen. Yang ketiga rezekinya semakin banyak dan penuh dengan keberkahan. Lancar. Yang ketiga dan lindungan Allah yang pastinya dapat jodoh orang yang soleh, berilmu, orang yang berwibawa, yang berkarismatik, yang bisa Mbak Indah seorang imam kepada makmumnya membawa kedamaian, sakinah, mawadah, selamat, bahagia sampai ke akhirat. Amin. Amin ya robbal Amin. alamin. Iya siap. Mbak Indah udah selesai ya kita bayar zakat. Sudah, Iya. terima kasih, Alhamdulillah, Pak. sama-sama. Gimana Kak, plong Kak? Plong. Alhamdulillah. Tapi nggak pakai permen ya, plong itu maksudnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bayar zakat. Plong ya Kak, mau menunaikan zakat. Alhamdulillah berarti sudah plong, udah nggak ada gelisah, sudah menunaikan zakat. Iya. Ayo Mbak Ustaz Khalid.